yang juga suka di bidangnya kayak fotografi, videografi, Yoi. narasi dan acting lah bisa disebut ya kan. Yep. Jadi kita tuh konflik gitu kan. Kalau kita anak berkarya tuh gampang lah ibaratnya. Oke. Cuman kan kalau di luaran kan kita kadang kendalanya kayak budget. Ya kan banyak sih sebenarnya. Nyewa alat. Ya itulah. Belum lagi kita tugas-tugas di kampus untuk merasa kalau berkarya di luar tuh sulit kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi dari mahasiswa kelas semester 4 jurusan ilmu komunikasi di FISIP Uniska. Wow. Kali ini ini perdana lah sebenarnya, token. Jadi judul acara ini token. Tugas jadi konten. Oke. Kali ini Ulun terhubung dengan kawan Ulun yang kawan sekelas, bukan kawan sekelompok. Karena kami ada bahasan mengenai seputar fotografi. Apa itu fotografi? Makanya tonton ini. Itu fotografi, makanya tonton ini. Oke, tadi saya katakan saya tidak sendirian. Kali ini kita sudah terhubung dengan saudara jauh kita. Saya hello, Bek. Hai. Oke, kenalan silakan, Bro. Ibu Batang kenal kita sayang. Sudah kenal tapi sayang. Asli. Oke. Namaku Muhammad Krianon. Waduh. Jurusan yang sama dengan Alpi. Dan publik sama dengan Alpi. Ya. Gitulah. Apa yang gitu? Oke. Jujur nih pertama kalinya kita Fiklah. Oke. Karena kita ada keterbatasan di audio visual di masalah visual. Jadi lu minta maaf karena ini cuma bisa terhubung via suara. Oke, hari ini karena kita ingin bahas fotografi kayak lu katakan di awal tadi. Jadi sebenarnya kita berdua ini sama memiliki hobi yang sama, cuman ke jalan yang berbeda. Oke, jadi sebelumnya Fikri bisa cerita kan nih awal mulanya mengenal fotografi itu apa? Boleh. Kapan mengenal fotografi itu kapan? Fotografi sudah ikut komunitas, sudah bisa ngedit tuh kelas 1 SMA. Oke. Dulu pertama pegangan kamera DSLR 1100 dengan lensa Peak 50. 1,8. Tahun berapa tuh? Lupa untuk tahunnya, pokoknya kelas 1 SMA lah, 10. Oh, lama berarti. Sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang lah. Wah, lawas. Kalau di genre berubah-ubah lah. Genrenya? Iya, mengikuti mood. Oke. Apa pengen dikerjakan. Kalau yang tidak ada mood ya sulit sekali kita mengeluarkan karya. Waduh. Oke, ini bicara genre menarik nih. Sebenarnya fotografi itu kan banyak genre, Vic. Kalau genre kamu ini apa, Vic? Genre juga landscape, panorama dan juga street. Wow. Oke. HI lah. HI. Pernah fotoan lo, Vic? Foto wedding pernah, Vic? Pernah. Lawan situ kan. Oke. Kan kemarin itu sempat motret bareng lo, Vic, lo model. Nah, awal mula kamu mengenal dunia fotografi model tuh kapan tuh, Vic? Ya dari awal kenal fotografi yang di motor adalah model. Oh, berarti di awal model berarti, Vic? Iya. Karena komunitasnya lebih genrenya lebih ke model. Untuk yang lain merasa belum. Sampai sekarang. Mungkin dari anggota aku aja yang jalan-jalan kayak
menguji hal lain, riset apa aja tentang fotografi dan mencari rahasia-rahasia di luar kan. Oke. Supaya berkembang kan. Benar. BTW kita rehat sejenak bro, ada aja. Oke, balik lagi bro. Sorry tadi ada apa? Kita di waktu Zoom, jadi kita harus persihin lah. Persihin lo dirinya gitu. Next ya. Halo, balik lagi. Kita akan lanjut bersama siapa nih? Kiri Babon. Jadi gini, kenapa sih kalau misalkan ada pertanyaan dari kawan-kawan, misalkan lah kok nggak ada video call nih, misalkan lo, ya kita sebenarnya pengen coba video call, tapi kemarin udah coba, namun suara dari kita yang kita rekam nggak keluar, ya gitu Fik lah. Ya. Makanya ini kita ganti konsep. Sebenarnya ini hampir mirip sama podcast karena ini kebetulan kita harus di rumah aja, makanya kita harus menggunakan teknologi sebaik mungkin. Iya kah? Oke. Kembali lagi soal fotografi nih. Ini boleh cerita dikit lah aku bro? Boleh. Oh, aku dulu kenal fotografi itu bro tahun 2013. Tapi aku sangat kada kenal komunitas saat itu. Independen lah. Iya independen kan dulu tuh yang ikut komunitas tuh cuman kalangan anak-anak yang memang apa ya, geopartisipannya tuh ada kayak gitu nah. Ya, sudah menengah ke atas lah. Yes, dan saat itu aku kada ada bisi kamera. Jadi kamera yang aku pakai buat belajar itu kamera kawan saat itu bro. Bye. Kan masih belum modal saat itu. Iya. Lalu. Nah, jadi aku belajar sampai pada akhirnya 2014 baru punya first cam. Sebenarnya bukan first cam juga, ini camcorder namanya. Handycam. Nah ini kamera pertama aku handycam. Ya walaupun sudah Canon, brandnya Canon, mudah-mudahan sponsori. Ini apa? Ligria, Canon Ligria ini handycam. Tapi sudah ada terbit lagi. Nah baru ada modal lagi, baru beli kamera lagi. Nah tapi ini Vic, pernah kadang mendapat dukungan lah nih dalam hal terjun ke fotografi nih kalau kamu? Menurut dukungan kalau dari orang-orang kayak kita nih, kalau dukungan tuh biasanya budget kan. Budget pasti. Budget tuh luar biasa bang, mahalnya luar biasa. Yoi mahal. Karena ini kan alat teknologi. Iya. Apalagi semakin tahun ke tahun tuh biayanya gila-gilaan. Yoi, jujur. Aku setuju karena ini kan perangkat elektronik dan teknologi itu maju terus kayak gitu. Nah, karena kemunduran teknologi itu kan mungkin pasti teknologi itu berkembang. Dan itulah yang ngolah kamera tuh mahal karena tiap kamera yang baru keluar tuh pasti fiturnya ada aja. Iya, yang baru. Iya loh. Dan teknologi kamera sebenarnya sudah berada tahun 19 ya, tahun abad ke-19 kan sudah ada. Iya, benar. Ini abad 20 udah gitu masuk bro. Ya, gila nih. Ya. Ikam dulu Vic, ini Vic. Ada pernah ini lah Vic. Trouble lah lawan kamera Vic. Trouble urus kerja bang. Belum. Oh berarti. Kejadian. Nah, kalau bisa jangan kejadian. Oke. Tapi sekarang tuh kan handphone juga kameranya cocok. Oh, betul. Apalagi handphone aku setuju. Beberapa brand kan sudah menawarkan megapiksel yang lumayan tinggi tuh. Bahkan mengalahkan DSLR. Iya. Jadi kawan-kawan kalau suka di fotografi tapi terhalang alat atau fasilitas yang tersedia, gunakanlah smartphone kalian. Ya kan? Aku setuju. Karena
ini Fik lah, kita pernah motret soalnya aku pakai kamera sedangkan kamu pakai HP, hasilnya sama kayak gitu. Nah hasilnya sama aja, yang kurang lebih aja. Yang membedakan tuh adalah skillnya. Iya, Iya. pengalaman. Skill, pengalaman pasti. Karena ibaratnya kita pasti dari hasil kita potret itu akan jadi evaluasi ke depannya, dan itulah yang menjadikan kita berpengalaman sebenarnya. Makanya ini menarik nih kalau kamu pikirin pasti motret, karena kita, kalau aku di genre yang memang street, aku suka street ini melatih momen lebih lah. Iya. Melatih momen kalau street. Kalau weddingan ya ada momennya juga, cuman kita harus ngambil beauty shoot namanya, beauty foto-foto cantik. Kadang kita kalau hunting, kalau kita motret ke pasar-pasar atau ke tempat-tempat, kita sering debat gitu. Oh ya, aku setuju. Argumen. Karena street itu kita harus memotret keadaan yang real sesungguhnya, tapi bagaimana caranya kita memanipulasinya. Betul. Dan menimbulkan pastinya makna. Iyalah bro. Cerita. Iya, aku setuju kalau itu cerita. Makna pasti ada bercerita. Karena itulah foto. Foto itu gambar mati. Ya. Oh ya, Pik, kalau bicara foto nih, kan sampai wah ini kita motret juga kayak gitu loh. Ya, masih tuh. Masih lah, walaupun ya jarang karena gitu sudah 2 bulan di rumah aja nih. Hampir 3 bulan lah kira-kira. Hampir 3 bulan lebih kita Pik. Lebih kalau dihitung dari kita libur akhir semester yang semester 3 kemarin. Oh iya, itu dari bulan apa tuh? Lama lah. Dari awal tahun berarti Fik lah. Januari, Iya. Februari, Maret, April. Pada bro. Oh iya, 4 bulan. Pengangguran. Oke. Dan lagi pula kita ini apa namanya, beda kota lah. Iya. Fikri di kota baru, di Banjar, ya maklum lah. Jauh lah. Jauh lah. Oh iya Fik, sebenarnya kita ada beberapa kawan juga lah. Sebenarnya kalau cuma kita berdua juga partisipan. Bisa gimana deh? Aku atau kamu aja yang cerita nih soal kita punya kawan-kawan yang memang berpartisipasi juga nih. Iya. Apa nama grup kita? Kita nama grupnya Memanusiakan Project. Iya. Banyak lah orang itu, ada 6 orang. Oh oke. Banyak. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Jadi kita di grup situ tuh orang yang juga suka di bidangnya kayak fotografi, videografi, narasi dan acting lah, bisa disebut kan. Yep. Jadi kita tuh konflik gitu kan. Kalau kita anak berkarya tuh gampang lah ibaratnya. Oke. Cuman kan kalau di luaran kan kita kadang kendalanya kayak budget. Ya kan, banyak sih sebenarnya. nyewa alat. Ya itulah. Belum lagi kita tugas-tugas di kampus. Merasa kalau berkarya di luar tuh sulit kan. Yep. Tapi menarik nih, kita pertama kali membuat suatu karya. Sebenarnya ada cerita nih Fik lah. Ya, ada. Semester kapan? Banyak. Kapan nih kita pertama kali bentuk itu? Oh di awal semester. Kita di awal semester. Akhir. 2 ya? Semester 2 atau 3 tuh? 2 lah. Di 2 akhir. Nah jadi gini, sebenarnya kita ada challenge. Tapi ini lomba di kampus, sama di kampus. Jadi yang luar biasa mendatang ini. Hamin 3 gila. Hamin 3 produksi bro lah. Oh jadi itu ada sekitar 5 orang. Sebenarnya ada 5 orang yang brainstorm badai otak. Jadi kita mikirkan konsep yang bagaimana itu harus ini video. Jadi kita bikin konsep yang mendadak, cuman simple, idenya mudah diterima oleh orang. Ya. Dan alhamdulillah baiklah kita berlima, dan memang bantuan beberapa kawan-kawan di kelas juga, kita berhasil meraih juara pertama saat itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perdana kan? Perdana ya, awal yang baik lah.
awal yang baik saat itu. Jadi aku merasa beruntung aja bisa kawanan yang memang sejalan. Ya, punya otak kreatif yang tinggi lah. Ya itulah. Sebenarnya kita kan udah cuma berenam lebih lah. Memang kita ada Aribowo, Januar, ya, Fai Opal, yang dan banyak baru ini kan kita ada kawan Feryadi, Fikri. Kemudian mungkin kawan-kawan banyak yang ingin menyalurkan bakat tuh ya kita sharing aja. Ya, bujur. Boleh. Misalnya kita kalau kada sharing kita kada bakal kada bakal membagi pengalaman gitu nah. Ya, kita juga kada menutup diri untuk berbagi, kita saling berbagi lah. Iya. Jadi sapa itu kan sapa. Karena kita kan dituntut harus belajar, karena kita mahasiswa ya. Jadi itulah fungsinya. Oh, apa lagi ya kita pengen bahas? Mungkin bicara videografi aja kali ya. Ya. Oke, segmen berikutnya di videografi kita rehat sejenak. 3. Oke, kita kembali ke segmen videografi. Ya. Oke, sebenarnya kita bahas foto, kok kita bahas video juga gitu nah. Mungkin bingung nih pasti. Karena gini, karena foto dan video ini saling berhubungan. Kalau foto ini kan gambar mati lah Fiklah. Iya. Tapi kalau video ini gambar yang bergerak. Sebenarnya hampir sama Fiklah sebenarnya. Sama-sama punya makna dan sama-sama berada di bidang seni yang memang bisa dikatakan apa ya? Ya itulah pokoknya. Sama-sama bidang seni dan sama-sama ke teknologi. Nah, kebetulan kita juga sebenarnya punya himpunan kita Fiklah. Hanya interview grup. Ya kita punya himpunan berenam, kita ketemunya di semester 2 akhir bikin project. Ya itulah dari sana kita kalau ada tugas video aja. Wah, ini langsung nih. Berlima. Coba. Ide kreatifnya langsung keluar, cek. Cuma kadang kita molor lah biasa kan. Ya biasa molor lah. Terakhir kita kan jadi produksi lah. Ya. karena idenya belum dapat saat itu aja. Sulit maka itu kan sulit doang. Ya budgeting lah bro lah, budgetingnya lumayan lah kalau kita keluar. Tapi kalau menang lumayan langsung. Iya. berharap kan semalam tuh kampus kan yang mendaftarkan kita kan. Ya semua padahal pengennya kayak gitu. Ya semoga memahami lah. Tapi btw untuk bicara apa nih? Jadi kan kita ngomongin video kan. Di kampus kita sendiri ini untuk wadah kita berkarya tuh menurut Alfi aja ya Pak. Oh, tempat berkarya di kampus. Ya. Sementara kalau kita nih mungkin bersifat independen. Independen. Kenapa? Saat kita mungkin gini, ada cerita nih. Mungkin karena kita belum jadi bagian, kita memang mahasiswa. Cuman kita dari kita grup yang berenam, ini cuma satu orang yang ikut himpunan. Betul. Nah, dengan kayak gitu, aku mikir nih, kalau misalkan kita ikut himpunan, memang kita akan dapat fasilitas. Namun ternyata fasilitasnya saat itu belum ada. Dan baru-baru aja nih ada lah bro lah. Itu pun kayaknya nggak ada. Kayaknya ada. Cuman aku masih bingung juga. Maksudnya kita dengan independen kita bisa jalan gitu. Bisa jalan, namun kita belum mendapat perhatian. Nah, itulah wadah. Ya, kita belum mendapat wadah yang gimana caranya ide kreatif ini harus kita tuangkan, maksudku kayak gitu. Untuk kita bicara banyak tuh mungkin belum ada. Cuman menarik nih wadah itu. Ada hal yang menarik sebenarnya, karena kita kan punya visi kawanan tuh Pik. Banyak di kampus-kampus lain kan kita relasi juga ada.
Cuma kita kemarin ada terakhir di bawah ya lebih lah. Banyak sih ya. Di bawah, maksudnya kita bikin video nih, mereka nonton. Wah keren nih. Wah dapat tahu aku mau ibuan di kamu gitu lah. Cuman kita sama-sama aja. Oh itu kan kampus sebelah tuh kemarin tuh. Ya lucu aja gitu nah, maksudnya kenapa jadi harus kampus sebelah yang bawahi gitu, bukan dari kampus kita sendiri gitu. Mereka tuh ada wadahnya mungkin personalnya mungkin kurang oke lah. Ya mungkin sih. Beda kita kan. Kalau kita independen bro. Ya. Aduh heran dia. Kalau cuman aku berharapnya kayak gini Pik. Kalau misalkan ada wadah untuk berkarya ya kenapa ada gitu nah. Intinya kan yang kita perlukan adalah support yang merangkul kita kan. Itu. Ayolah kita sama-sama. Makanya kan aku pengen itu misalkan kita serius nih, ada yang merangkul, oke kita kerjanya bareng-bareng. Iya. Itulah. Istilahnya nama fakultas kita tuh bisa dikenal orang lagi. Iya. Itulah maksudnya. Kan. Yoi. Karena tujuan kita nih, kita kan semester 4 nih, 2 tahun lagi nih berarti kita di kampus. Kita harus punya jejak lah, harus punya jejak bahwa oh ternyata FISIP itu di jurusan ilkomnya banyaknya anak kreatif. Wah harusnya kayak itu ya lebih. Iya kan. Apalagi di angkatan kita yang 2018 sih. Kalau aku hanya kuliah tadi. Aduh. Harusnya kan FISIP ini kan identik dengan orang-orang yang kritis. Ya. Orang yang kreativitasnya tinggi dan jiwa pimpinannya. Yep, namanya FISIP. Iya. Harusnya ya kan. Harusnya. Ya itulah intinya kan kita nih karena kita bergeraknya di bidang kreatif lebih lah. Jadi kita harus kreatif. Itu aja sih. Kreatif. Tuntutannya. Aku setuju kalau itu. Oh iya, Mik. Terakhir Mik, kalau aku nih kan boleh nih. Boleh. Nah, kalau menurut Ikam nih, Fik, misalkan kita memang dikasih wadah nih. Tapi aku kemarin sempat dengar isu, maksudnya bahwa anak-anak kreatif itu kan maksudnya bukan anak kreatif sih. Dari dari himpunan kita sendiri, Makom kan. Misalkan mereka tahu nih kalau kita tapi ini masih opini lah. Kalau misalkan mereka belum tahu ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau misalkan mereka tahu kita punya kelebihan di bidang yang ini, tapi kita tetap misalnya tetap harus independen, kita tetap jalan kayak gitu nah. Itu mungkin aku kurang tahu nih. Singkatnya aja deh. Kalau misalkan himpunan kita ngajak kolaborasi atau kayak apa, kita menurut ente kita harus kayak apa nih? Itu kan karena kita dengan program kita pertama kita diskusi dulu kan. Oke, terus tukar pikiran baiknya apa kan. Kalau dari aku kan namanya apalagi kalau dari Himapom kan kita kan di bawah naungan mereka kan. Yap. Nah, harus wajib lah. Berarti kita harus berkontribusi. Iya. Itu. Dukung. Setuju aku kalau ini. Iya kan. Setuju. Karena kan ibaratnya kita mahasiswa komunikasi, ya artinya harus saling support lah ya bro. Oh, sama terakhir nih, karena ibaratnya durasi kita nih sudah terlalu panjang. Apalah? Sebenarnya ini soal pesan aja kayaknya lebih lah di segmen ini lah. Gimana nih? Ente dulu, aku dulu nih. Silakan. Sial. Oke. Jadi sebenarnya pesanku cuma ini aja. Kalau misalkan ini kan kita punya grup independen sendiri, kita punya sekitar ada 6 orang dan beberapa orang pun juga pernah terlibat di tempat kita lah ada banyak sih. Cuman kita mendapat dukungan orang-orang di kelas kita juga. Aku bersyukur punya kawan-kawan yang memang mensupport kegiatan kreatif kita karena ini kan bagian dari hobi dan pembelajaran pastinya. Edukasi juga. Ya pasti edukasi. Dan ya semoga aja lah kita mendapatkan suatu jalan untuk tetap berkarya di
kampus kita. Karena aku jujur pengen anak Banar kolaborasi kayak gitu, nah kolaborasi misalkan dengan himpunannya atau dengan UKM-nya kayak gitu, nah pengen aja kayak gitu. Ya walaupun memang kita harus dengan cara yang memang budgetingnya dari kita sendiri, ya it's okay, nggak apa-apa. Cuman baiknya gimana ya, kalau kolaborasi itu ya semoga aja lah dapat bantuan ya lo bro. Namanya juga collab. Iya pasti. Ya aku pengen aja gitu lah, maksudnya biar ada jejak bro. Iya betul. Kalau dari kamu kan nggak berani. Aku kurangnya kan mungkin kuliah kan aku berharap gitu kan ya. Udah kayak berharap apa tuh? Kampus kita mendukung kita gitu kan. Wah jujur. Pasti lah. Kasih yang menaungi kita kan, support. Ya dirangkul lah, ya, kawan-kawan. Banyak lah dari kelas itu kan banyak orang yang berkomen apa? Banyak orang punya konten. Banyak. Banyak orang yang punya inovasi, itu banyak. Kan kakak tingkat kita banyak yang kreatif juga. Banyak gitu. Itulah. Ya aku lah kawan ya, sama-sama jalan. Setuju boleh. Letakkan nama fisik depan lah, itu jadi kenal orang. Ya, nasional kan. Setuju. Itu aja. Ada lagi habis? Udah habis. Oke. Mungkin itu aja kalau lah obrolan kita hari ini lah. Oke. Kayaknya terlalu berat kalau kita bahas lebih dalam lagi nih. Bilang kan. Oke, terima kasih. Oke, Bek. Terima kasih banyak nih, Bek. Oke. Karena ini kita berada di Token Bek, nama acara kita Token Bek. Oke. Tugas jadi konten. Oke, terima kasih buat para penonton sekalian yang sudah nonton. Terima kasih buat Fikri yang sudah terhubung dengan kita. Terima kasih buat semuanya. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.